Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios dan juga logos. Aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai. Jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, maka nilai yang dimaksud adalah nilai kegunaan dari ilmu pengetahuan tersebut. Lalu, apa sih kegunaan dari nilai ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat? Oke, yang pertama, ilmu pengetahuan ilmiah berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi yang merupakan konsep, gagasan, pemikiran, dan idenya yang bersifat non-fisik atau yang bersifat software. Jadi, perkembangan teknologi selalu beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu kala, ukuran flash disk begitu besar dengan penyimpanan yang kecil. Namun pada saat ini, ukuran flash disk yang kecil dapat menyimpan file hingga 1 terabyte. Kedua, ilmu pengetahuan ilmiah berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan. Segala peristiwa yang terjadi pasti memiliki alasan yang bersifat ilmiah dan dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, peristiwa kenakalan remaja. Ilmu pengetahuan akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Ketiga, ilmu pengetahuan ilmiah berfungsi sebagai penerang bagi kehidupan manusia. Keberlangsungan masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bangsa tersebut terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, dunia tanpa ilmu pengetahuan itu akan terasa hampa dan terasa mati, karena tanpa ilmu pengetahuan, maka dunia tidak akan berkembang. Selanjutnya, keempat, ilmu pengetahuan berfungsi sebagai fondasi yang akan menjaga benteng peradaban sekarang ini. Tanpa ilmu pengetahuan, maka dunia akan kembali ke zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Bukan hanya itu, ilmu juga merupakan alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena tanpa ilmu, manusia, contohnya pada zaman sekarang ini, akan sulit mendapatkan pekerjaan. Karena pasti perusahaan-perusahaan akan lebih banyak membutuhkan manusia yang berilmu dan berpendidikan. Baik, yang kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa, dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Sedangkan martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia dan terhormat. Ilmu pengetahuan ini sebagai kebutuhan mutlak manusia mampu membentuk pola pikir yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral sehingga manusia mampu menjalankan fungsi dan tujuannya serta menempatkan diri baik dalam kehidupan beragama maupun sosial. Jadi, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan manusia mengenai baik dan buruknya suatu perilaku sehingga manusia mampu beradaptasi dalam lingkungannya.